berikut laporan penjualan. Contoh laporan penjualan misalnya Januari sampai November. Di slide pertama, kita tampilkan pencapaian target. Teman-teman bisa memunculkan target keseluruhan dari setiap bulan. Kemudian ada grafiknya untuk melihat bagaimana pergerakan target, kemudian dan pencapaiannya terhadap target setiap bulan. Kemudian di selanjutnya kita lihat penjualan harian, ini menggunakan diagram batang. Tapi untuk data sedikit bisa juga menggunakan diagram garis untuk lihat apakah ada pola tersendiri di setiap waktunya. Penjualan harian menunjukkan pola tersendiri, namun terlihat di setiap harinya rata-rata 250 juta rupiah yang terjual. Penjualan by provinsi, selanjutnya diperlihatkan bagaimana penjualan di masing-masing provinsi. Selanjutnya ada ada juga grafik gambar petanya. Selanjutnya segmentasi di masing-masing provinsi, bisa teman-teman lihat di masing-masing provinsi itu apa yang banyak terjual di sana. Jadi bisa teman-teman jelaskan dari grafik maupun teman-teman tambahkan catatan. Kemudian persentase segmentasi, teman-teman bisa menggunakan diagram lingkaran. Ini untuk menunjukkan bagaimana segmentasi penjualannya teman-teman, di mana paling banyak, apa yang paling sedikit, dan mungkin ini akan menjadi bahan pertimbangan kenapa banyak dan kenapa sedikit. Kemudian kenapa home office pembelinya sedikit? Kan berasal dari sini home office itu sedikit. Kemudian dibuatlah grafik. Ternyata di consumer, corporate sama home office itu ada pembelian yang ternyata di home office itu tidak mungkin dibeli, yaitu office suppliers. Jadi tidak bisa dibeli oleh home office. Jadi satu alasan kenapa dia di bagian segmentasi ini sedikit pembelinya, dan mungkin banyak pertimbangan lainnya. Di slide selanjutnya teman-teman bisa menggunakan kategori produk untuk menjelaskan bagaimana kategori produk apa yang paling banyak memberikan sumbangsi terhadap omset, atau berapa berapa banyak transaksi yang dihasilkan dari masing-masing produk atau kategori produknya. Jadi nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman untuk dievaluasi apakah setiap kategori ini diberikan perlakuan khusus atau diberikan iklan khusus dan lain-lain. Next, teman-teman bisa masukkan subkategori di masing-masing kategori. Jadi teman-teman lihat bahwa tadi kan ada furnitur, office supply, dan teknologi. Nah, kita lihat lagi apa penjualan yang paling banyak di masing-masing kategori itu. Nah, ada subkategorinya, ada kursi, ada meja, kemudian ada kalau di teknologi ada aksesoris, kopier sama teleponnya handphone. Nah, ini teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan, apa yang paling banyak terjual di bagian teknologi, furnitur, dan ini juga bisa menjadi tambahan analisa kembali ke segmentasi yang tadi. Next, teman-teman, sampai di sini saja. Jadi, ini salah satu contoh untuk membuat laporan penjualan, mungkin teman-teman sales atau teman-teman yang di bidang marketing and sales, mungkin sangat sederhana. Jadi, kalau teman-teman yang punya banyak referensi, lebih baik lagi, dan semoga video ini bisa menjadi satu referensi dari sekian banyak referensi yang teman-teman pertimbangkan. Semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dadah.